Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita bisa berkumpul kembali ya dalam kegiatan ruang kolaborasi. Baik, kami dari kelompok 1 akan mencoba mempraktekkan kasus 3. Sebelumnya mungkin di sini coach itu oleh Pak Nayo, coachingnya oleh Pak Maman, dan pengamatnya oleh saya sendiri. Baik, sebelumnya mungkin saya akan memaparkan dulu kasusnya, yaitu kasus 3. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tanpa keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tidak mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimanakah Anda menyikapinya? Dipersilakan kepada Pak Maman dan Pak Nayo untuk mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Maman masuk. Iya Pak, makasih Pak. Lagi sibuk lah. Tidak, ini kerjaan rutin. Tadi pagi habis ulangan. Sekarang lagi diperiksa lah. Tambah ini juga cepat kelar Pak Man. Oh begitu ya. Berarti tidak mengganggu ya? Enggak. Emangnya ada apa sih Pak Man? Saya hanya ngobrol saja Pak. Oh begitu. Nanti sebentar. Paman kemarin saya lihat Paman nggak ada di ruang briefing ya dengan guru-guru. Itu kemana Paman? Sakit atau gimana? Ya justru itu Pak yang saya ingin bicarakan Pak. Kalau Bapak tidak keberatan dan mungkin banyak waktu senggang Pak. Oh begitu. Coba Paman ceritakan. Mungkin sedikit banyaknya saya bisa membantu permasalahan yang ada di Paman. Silakan Paman untuk bercerita, silakan. Iya baik. Gini Pak, pada Senin kemarin Pak, ketika saya mengajar itu ada supervisi Pak dari Pak pengawas pembina. Nah kebetulan Pak beliau masuk ke kelas saya. Iya. Melakukan supervisi langsung. Oh iya. Singkat cerita, ketika saya mengajar, beliau menegur saya Pak, karena saya tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Nah, saya sudah mencoba untuk menjelaskan kepada beliau bahwa buku teks itu bukan satu-satunya sumber belajar. Ada referensi lain yang bisa digunakan, bisa searching melalui Google dan buku dan sumber lainnya. Tetapi pengawas itu merasa tersinggung rupanya Pak. Ya. Melaporkan saya kepada Bapak Kepala Sekolah. Dan akhirnya saya mendapat teguran Pak dari Bapak Kepala Sekolah. Dan mungkin itu Pak salah satu penyebab kenapa kemarin di briefing saya tidak ikut. Karena saya merasa malu Pak dan juga kehilangan semangat mungkin Pak. Oh iya. Apalagi untuk kumpul-kumpul dengan rekan yang lain. Mungkin itu Pak. Ya. Pantesan saya perhatikan Pak Maman akhir-akhir ini diam aja di kelas. Kemarin saya tanya ke kelas Bapak, ke anak-anak, Pak Maman ada nggak? Nah, ada di kelas Pak, nggak keluar. Oh kenapa? Jadi tujuan diskusi kali ini kira-kira apa Pak Maman? Coba. Jadi gini Pak, untuk menghilangkan, saya berharap bahwa kita dari obrolan kita ini saya bisa mendapatkan solusi terutama mengenai penghilangkan mungkin ya rasa malu, rasa canggung saya, apalagi untuk berkumpul dengan guru-guru dan rekan yang lain Pak. Gitu. Jadi diskusi kali ini supaya Bapak tidak merasa kaku, bisa berkumpul lagi, terutama ketika Pak Maman mungkin maksudnya ketika di depan kepala sekolah ya Pak Maman ya? Ya betul Pak. Betul. Oh begitu. Jadi kira-kira apa kekuatan Pak Maman untuk mencapai tujuan itu? Atau kebutuhan Bapak
untuk mencapai tujuan yang tadi disebutkan oleh Pak Maman. Ya gini Pak, mungkin ada satu kelebihan dari diri saya Pak. Kebetulan mertua saya itu juga seorang kepala sekolah Pak. Dan mungkin saya bisa berbincang dengan beliau atau juga mengenai hal-hal yang tadi Pak. Salah satunya itu Pak. Oh itu. Kira-kiranya tadi ada hambatan nggak Paman menghubungi, tadi bicara dengan Bapak mertua, kebetulan tadi dikatakan Bapak mertua Pak Maman kepala sekolah ya. Kira-kira ada hambatan nggak? Nah, paling hal kesulitan sih cuma satu saja Pak. Mungkin saya tidak bisa ngobrol secara langsung Pak. Kebetulan mertua saya orangnya jauh Pak dari rumah saya dan berbeda wilayah juga Pak. Oh iya, ya. Selain ke Bapak mertua, Bapak mertua kebetulan tugasnya di Cirebon ya Pak ya? Iya, gitu Pak, betul Pak. Oh iya, ya jauh ya. Oh kalau begitu, siapa lagi kira-kira yang bisa membantu selain Bapak mertua Pak Maman kira-kiranya? Mungkin ada juga Pak, kebetulan tetangga saya juga salah seorang pengawas Pak. Tetapi walaupun berbeda tingkatan, beliau mengawas di tingkatan sekolah menengah atas, dan mungkin juga beliau bisa Pak menjadi menolong Pak mungkin. Oh itu ya. Nah dari tadi kekuatan yang disampaikan oleh Pak Maman, ya apa yang akan Pak Maman rencanakan coba? Mungkin hal yang tercepat, ya baik, saya akan mendatangi tetangga saya Pak untuk melakukan diskusi mungkin mengenai sumber belajar memang apa yang harus digunakan. Mungkin itu Pak. Oh gitu. Nah, kapan rencananya akan dilaksanakan Pak Man untuk menghubungi beliau? Ya karena ini kaitan dengan dunia kerja Pak, mungkin akan saya secepatnya Pak. Saya akan wujudkan itu, dan kebetulan juga istri dari Pak pengawas itu adalah teman sejawat istri saya Pak. Maksudnya pengawas yang waktu supervisi atau pengawas yang mana itu Pak Maman? Maksudnya? Pengawas yang ini Pak, yang tetangga saya itu Pak. Oh, pengawas yang nanti akan Pak Maman kunjungi ya mungkin ya? Ya, betul. Oh, begitu. Ya. Kalau begitu mungkin masalahnya dari Pak Maman itu sudah bisa terpecahkan seandainya Pak Maman segera menghubungi pengawas dan kepada Bapak mertua. Nah, kalau begitu sudah direncanakan dan akan dilaksanakan. Nah, sekarang kira-kiranya Pak Man, setelah kita ngobrol nih, perasaan Pak Man gimana coba sekarang? Mungkin agak sedikit Pak, lega Pak. Dan saya juga bisa menemukan solusi Pak. Dan mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan. Ya. Apa yang saya rasakan sekarang mungkin bisa sedikitnya terobati Pak. Iya, bagus. Bagus kalau begitu Pak Man, langsung kerjakan aja, dilaksanakan ya. Kira-kira ada yang akan disampaikan lagi, diobrolkan lagi Pak Man? Mungkin saya rasa coba, karena ini juga sudah mulai sore Pak. Dan mohon maaf telah mengganggu waktunya, dan terima kasih Pak atas bantuannya. Enggak mengganggu, kita kan ngobrol biasa, dikira ada pekerjaan, kalau saya bisa dibantu, saya bantu. Nah, saya harapkan rencana yang tadi Pak Maman segera dilaksanakan ya Pak Man ya. Dan saya juga ini di sini karena sudah lama kita satu naungan, jangan sungkan Pak Maman untuk kita ngobrol. Kalau bisa nanti setelah Pak Maman menghubungi beliau, coba gimana lagi kita bicarakan lagi ya Pak Maman ya. Iya, terima kasih. Jangan sungkan ya. Kita bisa terima kasih Pak, terima kasih. Ya, jangan sungkan ya. Ya. Kalau gitu saya pamit dulu Pak ya. Ya boleh Paman ya. Hati-hati ya Pak di jalannya ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Mau bareng kita pulang karena sudah sore Paman. Boleh Pak. Iya, mangga. Ayo. Ya. Ya terima kasih ya Paman ya. Ya, sama-sama. Ayo Pak. Ya, saya tunggu di parkir ya Pak ya. Ya, silakan Paman ya. Ya. Iya, baik, terima kasih kepada Pak Maman dan Pak Nayo yang telah mempresentasikan kasus 3. Berdasarkan presentasi tadi,
saya mencoba untuk memaparkan hasil pengamatan berdasarkan model Tirta. Yang pertama yaitu tujuan ya. Di sini coach dapat menyampaikan pertanyaan terbuka sehingga coach dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapainya. Jadi tadi di sini coachnya memancing ya gitu kepada coach sehingga coachnya merasa nyaman dan terbuka untuk berdiskusi itu seperti apa tujuannya. Lalu yang kedua dari identifikasinya di sini pertanyaan dan umpan balik coach memberikan pertanyaan yang bersifat terbuka sehingga coach mampu mengeksplor coach memberikan respon yang lancar sehingga potensi dan alternatif solusi dapat tergali dari coach itu sendiri. Lalu rencana aksinya di sini cukup mengarah kepada pengambilan keputusan yang akan diambil oleh coach itu sendiri. Coach di sini bisa membuat coach mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik ya. Jadi tindak lanjut seperti apa. Dan yang terakhir tanggung jawab di sini coach bertanya untuk mengarahkan coach mengambil komitmen untuk bertanggung jawab atas apa yang ingin diharapkannya. Jadi tadi mungkin ada di akhir tindak lanjutnya akan seperti apa gitu, pengambilan keputusan sesuai tanggung jawabnya. Baik, mungkin itu Bapak Ibu presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.